Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firsan Wijaya dari kelas non-reguler semester 3. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan yang ke-11 yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Residif kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan-kejahatan termaksud adalah kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan, misalnya pemalsuan mata uang, pemalsuan surat, pencurian, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan, penadahan. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap presiden atau wakil, penghinaan terhadap kepala negara, sahabat, penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, penghinaan terhadap orang, kejahatan penerbitan dan percetakan. Residif pelanggaran mempunyai 14 pasal, yaitu yang pertama, pasal 489 kenakalan terhadap orang atau barang, yang kedua, pasal 492 mabuk di muka umum, merintangi lalin atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. Yang ketiga, pasal 495 memasang penangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin. Yang keempat, pasal 501 menjual dan sebagainya makanan atau minuman yang dipalsukan, busuk, atau berasal dari ternak sakit atau mati. Yang kelima, pasal 512 melakukan pencaharian tanpa ada keharusan atau kewenangan atau melampaui batas kewenangannya. Yang keenam, pasal 516 mengusahakan tempat bermalam tanpa suatu register atau catatan tamu atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya. Yang ketujuh, pasal 517 membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin. Yang kedelapan, pasal 530 petugas agama yang melakukan suatu upacara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan. Yang ke-9, pasal 536 dalam keadaan mabuk berada di jalan umum. Yang ke-10, pasal 540 mempekerjakan hewan melebihi kekuatan dan atau menyakitinya. 11, pasal 541 menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi. Ke-12, pasal 544 mengadakan sambung ayam atau jangkrik di jalan umum tanpa izin. 13, pasal 545 melakukan pencaharian sebagai tukang ramal. Dan yang terakhir, yang ke-14, pasal 549 membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang terlarang. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.